Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inat Dihayanti dengan NIM 08041282429039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sitoskeleton. Apa sih sitoskeleton itu? Jadi, sitoskeleton merupakan jaringan serat yang ada di dalam sel, yang berfungsi seperti kerangka yang memberikan bentuk dan dukungan pada sel. Selain itu, sitoskeleton juga berperan dalam pergerakan sel dan organel yang ada di dalamnya, seperti saat sel bergerak atau saat bagian-bagian sel berpindah tempat. Dan terdapat 3 jenis utama serat dalam sitoskeleton, yakni yang pertama itu mikrotubulus, yang kedua itu filamen intermediat, yang ketiga itu ada mikrofilamen, dan masing-masingnya memiliki fungsi yang khusus. Nah, dengan adanya sitoskeleton, sel dapat berfungsi dengan baik dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Berikut adalah ciri-ciri sitoskeleton. Yang pertama itu terdiri dari 3 filamen utama, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen atau filamen aktin, dan filamen intermediat. Nah, yang kedua itu ada fleksibilitas dan memiliki ketahanan yang kuat. Yang ketiga yaitu berperan dalam gerakan sel. Yang keempat itu dapat berinteraksi dengan protein lain di dalam tubuh. Yang kelima itu terlibat dalam pembelahan sel. Dan yang terakhir itu menjaga stabilitas sel. Baik, berikut adalah fungsi-fungsi dari sitoskeleton. Yang pertama itu mempertahankan bentuk sel, yang kedua itu mengatur posisi dan pergerakan organel dalam sel, yang ketiga itu memfasilitasi pembelahan sel, yang keempat itu mendukung pergerakan sel, dan yang terakhir itu transportasi intraseluler. Adapun peranan dari sitoskeleton yaitu sebagai penghasil gaya kontraktil, sebagai diferensiasi jaringan selama perkembangan embrio, sebagai pembantu sel imun dalam fagositosis dan mendukung penyembuhan luka dan sebagai plastisitas dalam saraf. Nah, berikut adalah contoh penyakit pada sitoskeleton. Yang pertama itu ada penyakit muskular distrofi atau MD, yaitu di mana ini adalah kelompok penyakit genetik yang menyebabkan kelemahan otot progresif akibat kurangnya produksi protein yang diperlukan untuk menjaga kesehatan pada otot, serta penanganan MD ini meliputi terapi fisik, penggunaan alat bantu, dan obat-obatan seperti kortikosteroid untuk mengurangi gejala. Ya, dan yang kedua itu ada penyakit Alzheimer, yaitu penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan termasuk ke dalam memori dan kemampuan berpikir, serta penanganan dalam Alzheimer ini meliputi obat-obatan untuk memperlambat perkembangan penyakit, terapi dan perkembangan penyakit, terapi kognitif, dan dukungan sosial. Pencegahannya untuk kedua penyakit ini melibatkan gaya hidup yang sehat, seperti diet seimbang, olahraga yang teratur, menjaga kesehatan dan mental, dan yang lain-lain. Baik, berikut ini adalah cara kita agar menjaga tubuh kita dari sitoskeleton. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup kalsium dan vitamin D. Yang kedua itu olahraga secara teratur. Yang ketiga itu berjemur di bawah sinar matahari pagi. Yang keempat itu banyak mengkonsumsi sayur-sayuran. Yang selanjutnya yaitu rutin melatih kekuatan dan latihan beban. Yang selanjutnya itu menjaga berat badan dan menghindari cedera fisik, lalu mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.